Sebuah video memperlihatkan seorang TNI mendahului langkah Prabowo dengan tubuh tegak dan postur tinggi yang mengagumkan. Video ini sudah ditonton lebih dari 1 juta kali di salah satu platform media sosial TikTok. Dan banyak yang penasaran siapa sosok TNI tersebut. Daripada penasaran, berikut ini kami akan mengupas beberapa fakta Mayor Teddy yang dulu jadi ajudan Jokowi, kini jadi ajudan Prabowo. Namun sebelum ke videonya, klik subscribe-nya sekarang juga. Latar belakang. Mengenai latar belakang Mayor Teddy, tak semua orang yang tahu. TNI berwajah tampan dan penuh karisma ini memiliki nama lengkap Teddy Indrawijaya. Dan saat ini berpangkat Mayor Infanteri. Lulusan perwira dengan lambang satu bunga melati yang melekat di atas bahunya membuatnya dipercaya untuk menjalankan tugas penting kenegaraan. Pada tahun 2011, Mayor Teddy berhasil menyelesaikan pendidikan di Akademi Militer. Namun sebelumnya, Mayor Teddy terlebih dahulu menyelesaikan pendidikannya di SMA Taruna Nusantara Magelang. Lulus dari Akmil tahun 2011, Ted bergabung dengan US Army Ranger School di Fort Benning, Amerika Serikat. Dan ia berhasil meraih 3 penghargaan sekaligus setelah 5 bulan menempuh pendidikan. Saat menempuh pendidikan di negeri Paman Sam, Mayor Teddy berhasil memperoleh gelar Tab Ranger. Mayor Teddy berhasil mengukir namanya sebagai prajurit TNI asal Indonesia yang berhasil meraih Tab Rangers. Sepulang dari Amerika, tahun 2014 ia lulus seleksi sebagai asisten ajudan Presiden Jokowi hingga tahun 2019. Menjadi wakil Prabowo. Dari pengamatan yang dilakukan, mungkin kalian masih membutuhkan jawaban mengapa Mayor Teddy meninggalkan Jokowi dan memilih mengawal Prabowo. Seperti yang diceritakan oleh Prabowo sendiri, tidak ada persaingan antara dirinya dan Jokowi. Justru Jokowi sendiri yang memberikan ajudan terbaiknya itu untuk mendampingi mantan Menteri Pertahanan tersebut. Dalam pidatonya Prabowo mengatakan, dulu beliau ini ajudannya Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi entah punya niat baik kepada saya, ajudannya ini dikasih ke saya. Sejak September 2020 hingga sekarang, Mayor Teddy selalu terlihat dalam rombongan calon presiden nomor urut 2. AA selalu berdiri di barisan paling depan untuk membuka jalan bagi Prabowo. Dalam sorotan kamera, beberapa kali Mayor Teddy terlihat menatap tajam Prabowo Subianto. Mengapa Mayor Teddy kerap menatap tajam Prabowo? Tatapan tajam mata Mayor Teddy ternyata punya arti, yaitu untuk membatasi Prabowo agar tidak terlalu lama berdiri. Kepekaan dan jiwa tangkas sang ajudan inilah yang jadi alasan mengapa karir Mayor Teddy di dunia militer sangat mentereng di usia yang masih sangat muda. Awal viral dan kontroversinya. Kenapa Mayor Teddy belakangan ini jadi viral? Padahal sebelumnya ia sudah 8 tahun jadi ajudan orang-orang penting di republik ini. Mayor Teddy pertama kali viral pada debat Capres pertama, di mana Teddy yang saat itu duduk dalam barisan pendukung Prabowo terlihat mengenakan kemeja biru muda identik dengan tim ses Capres-Cawapres nomor urut 2. Atas kejadian tersebut, netralitas Mayor Teddy sebagai prajurit TNI digoreng untuk menghancurkan kepercayaan publik kepada Capres nomor urut 2 itu. Perang politik di musim pemilu, di mana satu kubu menyerang kubu lain dengan sentimen dan informasi palsu seperti ini yang membuat persaingan tidak sehat. Pendukung Anies dan Ganjar membuat narasi bahwa TNI sudah tidak netral lagi. Bagi orang awam yang gaptek dan tak bisa memilah berita, mereka bisa saja termakan hoak bahwa TNI tidak netral. Padahal sangat jelas, kehadiran Mayor Teddy di acara debat Capres waktu itu sebagai ajudan, bukan mewakili sebuah institusi TNI. Narasi kebencian yang disusun pendukung Anies dan Ganjar kepada Prabowo Gibran masih berlanjut. Seperti dalam debat Cawapres kemarin, mereka mengatakan bahwa Gibran telah melakukan ear feeder atau kecurangan lewat informasi mic. Padahal
sudah banyak yang mengungkap fakta ini, di mana semua cawapres yang berdebat menggunakan 3 mic sekaligus. Narasi palsu yang mereka sebarkan untuk menjatuhkan Prabowo Gibran adalah bentuk dari ketakutan. Ketakutan ini adalah ketika fakta tidak sesuai dengan harapan. Apa harapan para pembenci Prabowo Gibran? Mereka mengharapkan Gibran akan dipermalukan selama debat berlangsung. Kubu Anies dan Ganjar sangat yakin kalau Gibran tidak bisa berdebat. Mereka selalu meremehkan Gibran karena ia masih muda. Tapi saat malam debat itu, justru Gibranlah yang paling cemerlang dibandingkan dengan 2 wakil lainnya. Caimin misalnya, ia dibuat seperti anak SD yang tak paham SGIE, atau Mahfud MD yang katanya profesor tetapi tidak tahu soal regulasi carbon capture dan storage. Melihat dominasi Gibran sebagai anak muda yang awalnya diremehkan tetapi justru bisa menguasai panggung debat, kalian jangan heran kalau nanti kubu Anies dan Ganjar akan membuat skenario palsu dan cerita dongeng yang tak masuk akal. Seperti angin tak punya KTP atau pamer prestasi menangkap para pinjol nakal. So, cukup Jateng saja yang jadi provinsi termiskin. Biarkan Prabowo Gibran yang memimpin negeri ini menjemput bola emas tahun 2045 mendatang. Sampai hari ini sudah ada 3 fitnah yang dimunculkan oleh kubu Anies Ganjar kepada Prabowo Gibran. Yang pertama, TNI katanya tidak netral lantaran ajudan Prabowo, Mayor Teddy hadir di debat capres. Kedua, narasi klaim Gibran katanya tidak bisa berdebat. Nyatanya Gibran lebih dari sekedar bisa. Yang ketiga, soal kecurangan mic. Padahal yang lain juga menggunakan 3 mic yang sama. Dalam posisi terjepit, orang akan berlaku curang demi memulihkan keadaannya.